Oke, nggak berasa sekarang udah pertengahan tahun 2025 aja nih. Dan seperti di tahun-tahun sebelumnya, ini adalah waktunya buat cobain OS terbaru buat di iPhone. Yang gue yakin teman-teman udah pada tahu kali ini disebutnya iOS 26. Jadi kali ini penamaannya bakal disesuaikan sama tahun berikutnya dan biar gampang diingat juga, semua OS device Apple bakal pakai angka yang sama. Nah, gue udah pakai iOS 26 selama beberapa minggu terakhir dan menurut gue kali ini sepertinya perubahannya lebih menarik nih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Banyak yang bisa kita bahas di update iOS 26 kali ini, apa aja yang beda, dan ada fitur baru apa aja nih yang menurut gue bakal kepake banget buat banyak orang. Sebagai catatan, pas video ini dibuat iOS 26 masih versi public beta ya, jadi kalau misalnya mau cobain, saran gue mending jangan di device utama kalian, atau mending tunggu aja pas nanti udah dirilis resmi, biasanya sekitar bulan September. Oke, pastinya yang langsung bakal kalian notice pas update ke iOS 26 adalah desainnya yang baru, dan kali ini udah dinamain juga sama Apple disebutnya Liquid Glass. Dan ini nggak cuma di iOS aja ya, tapi konsep Liquid Glass ini bakal berlaku di semua device Apple termasuk di macOS, iPadOS, dan watchOS. Jadi sekarang tampilan icon aplikasi, control center, notification center, dan sebagainya, ini semuanya udah satu tema, kayak ada elemen kacanya gitu. Nah, tapi pertama-tama kita ke bagian lock screen dulu kali ya, ada apa aja nih yang berbeda di lock screen iOS 26. Untuk di bagian lock screen yang langsung kelihatan pertama adalah kalau teman-teman pakai wallpapernya foto dengan ada subjek atau objek kayak gini, ukuran jamnya ini bakal disesuaikan sama wallpaper kalian menyesuaikan dengan space yang kosong. Jadi kalau wallpapernya mau di zoom in atau zoom out, nanti jamnya ini bakal ngikut buat isi space kosongnya kayak gini. Menurut gue fitur ini bikin tampilan lock screen iPhone jadi kelihatan lebih keren, apalagi ditambah dengan ada efek depth seperti ini, jadi tulisan jamnya ada di belakang objeknya. Kalau buat gue pribadi, lock screen-nya jadi kelihatan lebih cakep sih. Terus kalau teman-teman perhatiin di bagian pojok kanan bawah tulisan jamnya, di sini juga ada icon ini yang bisa kalian drag kalau mau atur ukuran jamnya secara manual. Jadi mau tulisan jamnya dipanjangin bisa, atau mau dipendekin juga bisa banget. Gak cuma itu aja, di bagian lock screen sekarang juga udah ada tanda ini namanya Spatial Scene yang fungsinya buat kasih efek 3D ke foto kalian yang ada separasi sama backgroundnya seperti ini. Caranya gampang banget, tinggal klik aja fiturnya dan nanti langsung dikasih efek 3D, atau kalau nggak mau ada efek 3D-nya juga tinggal dimatiin aja. Terus yang gue notice juga adalah bagian buat taruh widgetsnya ini sekarang bisa kalian taruh di bagian bawah layar, dari yang sebelumnya cuma bisa ditaruh di bawah tulisan jamnya aja. Tapi kalau teman-teman mau taruh widgetsnya di bawah tulisan jam lagi kayak biasa, itu juga bisa, tinggal di drag aja ke atas seperti ini. Oh ya, gue juga suka detail kecil ini nih. Jadi pas kalian swipe ke atas lock screen iPhone, nanti bakal ada efek pelangi kayak gini, seolah-olah efek cahaya kena kaca. Dan ini pergerakannya juga menyesuaikan loh sama wallpaper yang kalian pakai. Dan gak cuma itu aja, kalau cek notification center dari lock screen juga ukuran jamnya bakal disesuaikan lagi. Ini keren banget sih menurut gua. Nah, kalau di bagian home screen, gue juga notice beberapa icon aplikasi, terutama icon aplikasi bawaan Apple, itu juga tampilannya udah berubah. Masih icon yang familiar sih, kayak di iOS versi sebelumnya, tapi udah kelihatan tema Liquid Glass-nya. Kayak di aplikasi galeri foto, App Store, Weather, dan sebagainya. Terus untuk di bagian Control Center, itu juga temanya Liquid Glass kayak kaca transparan gitu. Dan di Notification Center juga sama. Nah, kemarin pas iOS 26 ini baru dirilis, itu sempat ada isu soal readability atau tulisannya jadi susah dibaca karena transparan. Dan menurut gue ini ada benernya sih. Tapi sebenarnya kalau dari pengalaman gue, itu juga tergantung sama kalian pakai wallpaper apa. Kalau misalnya wallpaper yang simple, yang nggak banyak motif, gambar, menurut gue sih masih bisa kebaca cukup jelas kok. Tapi kalau wallpapernya itu yang rame, banyak objeknya, atau wallpaper yang rame banget, nah itu baru menurut gue teks yang di notification center ini jadi rada susah dibaca, karena kan transparan gitu dan makin rame wallpapernya, itu makin ke distract juga buat baca isi notifikasinya. Nanti teman-teman bisa cobain sih di versi public beta yang sekarang, atau nanti pas tunggu dirilis resmi juga bisa. Dan kalau teman-teman merasa jadi susah dibaca, kalian bisa coba nyalain fitur ini. Di bagian accessibility, terus pilih display and text size, dan nyalain fitur reduce transparency. Nanti contohnya di notification center bedanya bakal jadi kayak gini, jadi nggak terlalu transparan lagi. Terus masih di bagian home screen, kalau teman-teman ke bagian customize, sekarang udah ada opsi yang clear. Jadi nanti semua icon aplikasinya bakal jadi transparan seperti ini, yang menurut gua tampilannya jadi keren sih, dan cocok buat di berbagai wallpaper. Next kita lanjut lagi ke update beberapa aplikasi iPhone yang menurut gue update yang bagus. Pertama dari aplikasi kamera. Karena sekarang desainnya itu udah beda dari sebelumnya, dari yang tadi yang menurut gue udah termasuk aplikasi kamera yang simple, sekarang jadi lebih simple lagi. Ini bedanya tampilan aplikasi kamera sebelum iOS 26 dan aplikasi kamera iOS 26. Nah, sekarang yang bedain adalah kalau mau ganti mode kamera ke mode video, portrait mode, ini caranya tinggal di swipe aja seperti ini. Terus kalau mau atur pengaturan kamera kayak flash, timer, photographic styles, teman-teman tinggal klik aja icon yang ada di pojok kanan atas ini. Atau bisa juga swipe dari bawah ke atas seperti ini. Dan buat atur resolusi foto juga bisa diatur dari pojok kiri atas ini. Sama halnya juga kayak di video, teman-teman bisa atur frame rate, resolusi video itu di pojok kiri atas.
Dan pengaturan flash, exposure, action mode itu ada di pojok kanan atas. Buat aplikasi kamera, gue bisa kasih jempol lah buat Apple, karena sekarang tampilan UI-nya jadi lebih simple dan experience-nya itu juga jadi lebih gampang. Mau ganti mode kamera bisa tinggal di swipe sekali aja kiri kanan seperti ini, sedangkan sebelumnya itu harus swipe berkali-kali buat pindah mode. Terus buat ganti resolusi video, frame rate itu juga sekarang jadi lebih simpel, bisa kelihatan dan tinggal pilih seperti ini. Dibandingkan yang sebelumnya itu harus tap berkali-kali dulu buat pindah FPS atau resolusi video. Next kita lanjut lagi ke aplikasi galeri foto di iPhone. Ini juga menurut gua sekarang update-nya udah lebih bagus. Karena dari yang sebelumnya file foto, video, album semuanya dijadiin satu, sekarang udah dipisah, ada kategorinya seperti ini. Ada library dan collections, jadi nggak kecampur lagi. Kalau mau lihat album tinggal klik collections, dan kalau mau lihat semua file foto atau video dari yang lama sampai paling baru, itu tinggal lihat dari library aja. Next update lainnya yang menurut gue juga bagus ada di aplikasi Safari. Karena sekarang kalau teman-teman lagi buka web page, nanti tampilannya itu bakal lebih full screen dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan ada bar putih di bagian atas dan bawah layar, sekarang di bagian atasnya udah bisa tampilin halaman yang lagi dibuka juga. Dan bagian bawahnya ini di area tab bar, karena transparan jadi kelihatan lebih nyatu dengan page yang lagi dibuka. Terus pas kalian scroll, tab barnya bisa menyusut lebih kecil, jadi lebih enak gitu lihat layarnya pas lagi browsing atau baca artikel karena kelihatan lebih full screen. Terus untuk actions yang bisa kalian lakuin di Safari juga sekarang udah diumpetin di icon 3 titik ini, kayak bookmark, share page, dan sebagainya. Jadi tampilan Safari juga kelihatan lebih simple. Next kita lanjut ke aplikasi lainnya yang juga dapat update fitur baru di iOS 26, yaitu Apple Music, yang menurut gua sepertinya fitur barunya ini bakal kepake banget deh buat para user Apple Music. Karena sekarang di Apple Music ada fitur lyrics translation, jadi kalau dengar lagu dari bahasa lain, misalnya lagu-lagu Korea, itu nanti bakal ada terjemahan liriknya kayak gini. Yang menurut gua keren banget loh, jadi nggak perlu translate liriknya secara manual kalau mau tahu arti lirik lagunya apa. Terus di Apple Music juga udah ada fitur lyrics pronunciation. Jadi bakal ada teks buat kasih lihat cara baca liriknya kayak gimana, seperti ini. Kalau dari yang gue coba, sepertinya fitur lyrics translation dan juga lyrics pronunciation ini sepertinya belum bisa di semua lagu ya. Mungkin karena masih versi beta juga. Jadi kayak misalnya beberapa lagu Korea itu bisa ada terjemahan liriknya, tapi beberapa juga ada yang nggak ada terjemahannya. Atau kadang di bahasa lain juga ada yang nggak muncul terjemahan atau teks cara bacanya. Di website Apple ada ditulis sih bahasa apa aja yang bisa pakai fitur ini, tapi sejauh ini belum semua lagu bener-bener bisa. Semoga aja makin banyak lagu yang bisa kebagian fitur ini ya. Terus untuk aplikasi phone itu juga dapat fitur yang bagus, yaitu call screening. Jadi kalau ada nomor yang nggak dikenal telepon ke iPhone kalian, nanti bakal ditanya dulu namanya siapa dan kenapa telepon. Nanti baru iPhone-nya bakal bunyiin telepon masuk. Dan kalian bisa lihat previewnya dulu, ini siapa yang telepon dan kenapa telepon. Jadi kalau mau diangkat bisa atau mau di reject juga bisa. Terus juga ada fitur hold assist. Jadi kalau teman-teman misalnya lagi telepon ke customer service, nanti aplikasi phone bakal ibaratnya antriin buat kalian. Dan kalau pembicaraannya udah mulai, baru kalian bakal dipanggil, jadi kalian bisa sambil ngapain dulu sambil nunggu. Tambahan fitur yang bagus sih menurut gua buat aplikasi phone, tapi sayangnya fitur ini hanya tersedia untuk bahasa berikut ini, yang nggak ada bahasa Indonesia. Kalau teman-teman sering berinteraksi pakai bahasa Inggris, menurut gue ini fitur yang bagus, yang wajib buat dipakai. Tapi kalau misalnya pakai bahasa Indonesia, fitur ini jadinya nggak gitu ngaruh. Semoga aja bakal dikasih buat bahasa Indonesia ya. Terus di iOS 26, sekarang juga udah ada aplikasi games yang isinya khusus buat berbagai hal seputar gaming di iPhone. Jadi bisa dapat informasi terbaru dari games yang kalian mainin, bisa download games, terus ada Apple Arcade, bisa lihat achievements games kalian, bisa challenge bareng teman juga, dan sebagainya. Jadi ini tuh kayak all-in-one app untuk hal yang berhubungan sama gaming. Selain itu, fitur bagus lainnya yang ada di iOS 26 kali ini adalah Visual Intelligence. Sebenarnya fitur Visual Intelligence ini udah diperkenalkan dari cukup lama sih, karena bagian dari Apple Intelligence. Jadi teman-teman bisa cari tahu objek apa yang kalian foto pakai kamera, terus nanti bisa kalian search di Google atau tanya pakai ChatGPT. Nah di iOS 26, Visual Intelligence ini juga udah di-update jadi punya on-screen awareness, jadi bisa ngertiin konteks konten yang lagi ada di layar HP kalian. Jadi teman-teman tinggal screenshot layar iPhone kalian aja sih, nanti kalau misalnya lagi baca artikel, bisa minta dikasih ringkasan, translate. Terus kalau ada gambar kayak gini bisa minta di search di Google. Terus kalau ada tulisan hari, tanggal, jam, itu juga bisa langsung kalian catat di Apple Calendar seperti ini pakai Visual Intelligence. Gue yakin banyak orang akan bandingin fitur ini sama fitur Circle to Search yang ada di Android. Dan menurut gue memang mirip sih. Bahkan kalau mau Circle to Search juga kayak gini ternyata bisa banget loh. Tapi walaupun mirip sama Circle to Search, menurut gue fitur ini tetap merupakan fitur yang bagus dan bisa kepake buat banyak orang. Mau cari apa yang kelihatan di kamera bisa, atau mau cari informasi dari apa yang ada di layar iPhone juga bisa. Dan satu lagi fitur di iOS 26 yang menurut gue fitur yang last but not least,
Yaitu pas teman-teman lagi cas iPhone kalian, nanti bisa kelihatan berapa lama lagi waktu casnya. Akhirnya fitur yang simpel kayak gini ada juga di iPhone. Nggak ngerti juga sih kenapa nggak dari dulu fitur ini udah ada. Tapi ya akhirnya ada di iPhone. So itu dia fitur-fitur baru di iOS 26 yang menurut gue pribadi kali ini update OS-nya lumayan terasa beda sih dari biasanya. Karena cukup banyak yang berubah, dari tampilannya sampai cara pakainya juga banyak yang beda dari iOS sebelumnya. Tapi overall buat gue kali ini iOS 26 banyak update yang bagus, dan kayaknya gue termasuk orang yang suka tampilan baru Liquid Glass. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Fitur apa yang kalian paling suka dari iOS 26 dan yang mana nih yang kalian gak sabar buat cobain? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!